Sebelumnya kakak ucapkan selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi, pagi. Ya, hari ini kita lanjutin materi yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke masih seputar peran ekonomi. Sekarang kita masuk ke lanjutan dari peran ekonomi tersebut. Nah, nanti kalau kurang jelas atau kakak kecepatan bilang ya. Nah, yang pertama kita masuk pada peran pelaku ekonomi. Nah, untuk peran pelaku ekonomi ini, untuk peran pelaku ekonomi ini yaitu ada juga yang dimaksud dengan peran pelaku rumah tangga. Nah, untuk peran pelaku rumah tangga itu dibagi lagi menjadi ada perusahaan, ada pemerintah, dan sektor luar negeri dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, untuk peran pelaku rumah tangga, sebagai pelaku ekonomi. Nah, untuk rumah tangga sebagai keluarga memerlukan barang atau jasa untuk seluruh anggota keluarga. Nah, untuk peran pelaku rumah tangga ini yaitu barang jasa itu merupakan kegunaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Nah, untuk yang bersifat primer ini, perusahaan dalam bidang rumah tangga yang pertama yaitu primer. Nah, untuk kebutuhan primer ini, kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kehidupan seperti pangan, makanan, sandang, dan papan. Nah, untuk pangan ini yaitu makanan, contohnya. Kemudian untuk sandang ini pakaian, dan untuk papan yaitu tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan sekunder ini yaitu kebutuhan setelah kebutuhan primer. Ini biasanya kebutuhan yang untuk seperti hiburan, seperti jalan-jalan, itu yaitu kebutuhan sekunder. Itu setelah kebutuhan primer. Nah, kemudian ada kebutuhan tersier. Nah, apa sih kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terakhir dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Ini biasanya keperluan yang kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang enggak. Nah, contohnya seperti perhiasan. Kemudian untuk kebutuhan rumah tangga ini, barang dan jasa akan dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai dapat dihasilkan sendiri. Nah, kemudian jadi dari kegiatan konsumsi tersebut, rumah tangga juga dapat melakukan kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan produksi ini rumah tangga juga dapat melakukan kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan produksi ini konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga seimbang dengan kegiatan pertukarannya. Nah, kemudian ada perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Untuk perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam masyarakat dapat bertindak secara perorangan atau badan usaha. Fungsinya adalah menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk yang perusahaan ini, fungsinya yaitu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah,
ini untuk fungsi perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kemudian ada contohnya, yaitu contohnya seperti petani. Nah, petani menjual sebagian hasilnya untuk memperoleh uang. Nah, uang tersebut lagi dari hasil penjualan yang dilakukan oleh petani tersebut, nah, untuk membeli kebutuhan konsumsi yang diperlukan oleh keluarganya. Misalnya petani tersebut menjual sayur. Nah, hasil penjualan sayur tadi dibeli misalnya untuk beli gula atau beli kebutuhan dapur lainnya, tidak hanya membeli sayur saja. Nah, itu sebagai perusahaan, sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kemudian ada juga dalam fungsinya untuk menyediakan barang dan jasa. Perusahaan akan menghasilkan barang-barang dan jasa tersebut. Karena fungsi ini, kegiatan paling pokok dilakukan oleh sektor perusahaan adalah produksi. Nah, itu fungsi dari perusahaan. Nah, ini yang termasuk dalam peran rumah tangga dalam perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini ada strukturnya. Ini struktur dalam rumah tangga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada kegiatan produksi seperti makanan, sayuran, menjala ikan, itu membuat tempe. Kemudian lanjut lagi kepada kegiatan konsumsinya, yaitu makan, minum, menghuni rumah, dan menggunakan jasa transportasi. Lanjut lagi pada kegiatan pertukarannya. Nah, untuk pertukarannya ini membeli barang, seperti membeli beras, seperti gula, garam, teh, menyewa rumah, atau membeli sepeda ataupun motor. Nah, ini tadi yaitu rumah tangga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ini tadi yang untuk kegiatan yang bersifat primer dan sekundernya. Nah, ini ada pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, untuk pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi, pemerintah berperan sebagai rumah tangga dan juga berperan sebagai perusahaan. Sebagai rumah tangga, pemerintah melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian sebagai perusahaan, pemerintah melakukan kegiatan pokok untuk melakukan produksi. Nah, salah satu tugas penting dari perusahaan itu apa sih? Nah, ini kita bahas. Yang pertama, salah satu tugas penting pemerintah yang lainnya adalah menyediakan prasarana-prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, itu peran utama dari pemerintah. Mereka membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, contoh prasarana-prasarana umum yang diberikan pemerintah yaitu kepada masyarakat antara lain seperti contohnya itu jalan, kemudian jembatan, kemudian pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan instalasi pembangkit listrik. Nah, itu contoh-contoh pemerintah membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kemudian dalam kegiatan penyediaan prasarana umum ini merupakan kegiatan ekonomi karena pada dasarnya merupakan pengeluaran untuk menyediakan modal sosial atau modal bagi umum, modal bagi semua orang, seperti itu. Nah, ini juga pemerintah juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah juga bertindak sebagai perusahaan. Nah, untuk melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, itu perusahaan milik negara yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah menghasilkan berbagai barang maupun jasa. Nah, contohnya seperti PT Kereta Api Indonesia yang menghasilkan layanan jasa angkutan. Nah, itu punya pemerintah. Kemudian ada juga PT Damri menghasilkan
layanan angkutan darat. Kemudian ada lagi PT PAL Surabaya, menghasilkan kapal. Dan ada juga PT Perkebunan Persero atau PTP, yang menghasilkan berbagai jenis perkebunan. Nah, itu contoh-contoh dari pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah juga sebagai perusahaan. Nah, itu beberapa contoh dari pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian ada D, sektor luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, dalam era perekonomian yang modern, setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, untuk kegiatan ekonominya seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan pertukaran dan kegiatan investasi juga dilakukan oleh masyarakat luar negeri dalam sektor luar negeri. Nah, untuk sektor luar negeri ini biasanya dalam hubungan ekonomi tersebut terjadi perdagangan antar negara. Nah, terjadinya perdagangan antar negara dalam pinjaman modal atau penanaman modal. Nah, jadi kegiatan ekonomi seperti ini seperti konsumsi, produksi, serta distribusi. Distribusi atau pertukaran, masyarakat luar negeri terdiri dari rumah tangga, kemudian perusahaan, dan pemerintah. Nah, bagi Indonesia sendiri, peran luar negeri itu sangat berperan dalam kegiatan perekonomiannya. Nah, Indonesia ini luar negeri ini berperan sekali dalam perekonomian kita yang ada di Indonesia ini. Nah, dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa yang diekspor dari Indonesia dapat dilakukan baik dari rumah tangga maupun pemerintah luar negeri. Nah, dalam kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang diimpor oleh Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah perusahaan di luar negeri. Nah, ini banyak pemerintah Indonesia mengekspor barang dari luar negeri. Nah, sebaliknya juga dari luar negeri mengimpor barang yang ada di Indonesia. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian ada juga contoh lain adalah kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi telah membawa dampak positif dalam hubungan antar bangsa, khususnya dalam kegiatan ekonomi internasional. Nah, untuk contohnya yaitu seperti satelit Palapa. Misalnya telah memungkinkan sambungan telepon jarak jauh. Nah, misalnya tidak ada satelit Palapa, kita nggak bisa menghubungi orang-orang di luar negeri atau belanja seperti belanja online. Nah, itu kemudahan yang diberikan sebagai sektor luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kemudian untuk orang dapat menikmati saluran radio dan televisi di seluruh benua. Nah, itu contoh lainnya. Nah, untuk kegiatan untuk transportasinya juga ada contoh, yaitu perkembangan lain yang telah memperpendek jarak antar negara, yaitu perombakan, yaitu pemburuan, serta sektor transportasi. Nah, ini ada contoh-contohnya seperti ada kapal, kereta api, bis, pesawat. Nah, ini contohnya. Jadi mempermudah kita untuk melakukan kegiatan antar luar negeri. Nah, kalau tidak ada alat transportasi ini, nggak mungkin kita bisa melakukan kegiatan ekonomi ke luar negeri. Jadi pemerintah itu mempermudah kita untuk dapat melakukan impor ataupun ekspor antar negara. Nah, kemudian perkembangan yang sangat pesat di bidang transportasi dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia. Jadi, dapat dipertasi telah mempermudah hubungan antar bangsa, baik yang menyangkut bidang sosial, budaya, maupun bidang ekonominya. Nah, seperti itu. Mungkin contoh-contoh dari
sektor kegiatan ekonomi negara maupun kegiatan antar negara. Nah, mungkin sampai sini dulu penjelasan kakak. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya atau yang kurang jelas, atau kakak kecepatan, gimana? Ada yang mau bertanya? Materi kita hari ini sedikit aja. Saya, Kak. Ya. Mau nanya apa? Yang tadi itu jelasinnya kecepatan, Kak. Yang mana? Yang di mananya? Atau mau diulang lagi? Ini siapa namanya? Ruli. Yang mana yang kurang jelasnya, Dek? Halo? Ini kalau waktunya habis nanti masuk lagi ya. Kayaknya waktunya udah mulai habis. Tadi yang mau nanya, mana orangnya nih? Kok hilang orangnya ya? Yang lain ada yang mau bertanya? Halo? Ini dengar nggak kakak ngomong? Dengar, Kak. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Yang tadi orangnya hilang kemana? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nanti kakak kirim itu ya tugasnya sama... Oh ini masuk. Ruli dengar nggak suara kakak? Yang mana yang kurang jelas? Yang jelasi peran pelaku ekonomi tadi, Kak. Oh yang peran pelaku ekonomi. Bentar ya. Ya. Yang dimananya kan ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah. Kamu mau yang dijelasin di mananya? Yang kurang jelasnya. Halo? Atau kalau kurang jelas nanti kakak bisa kirim PPT-nya ke kamu. Mana sih orangnya nih? Kok hilang lagi? Dengar nggak? Nah, untuk peran pelaku ekonomi ini kan ada 4. Yang pertama tuh dari rumah tangga sendiri, kemudian ada dari perusahaan. Nah, kemudian juga ada dari pemerintah, kemudian juga ada dari sektor luar negeri. Nah, ada 4 itu. Nah, mau ditanya yang mana? Orang ini kemana sih? Tiba-tiba kayak hilang gitu. Ruli, yang mana yang mau ditanya? Halo? Halo Ruli, dengar nggak? Mau nanya yang mana? Atau nanti kakak kirim PPT-nya kalau ada yang kurang jelas, nanti kakak bisa jelasin ke kamu, minta aja nomor kakak ke ketua kelasnya. Nah, ini kan sudah hampir setengah jam lebih. Takut waktunya keburu habis, kasihan yang lain juga kuotanya takut habis. Jadi nanti kamu chat kakak aja atau apa bisa kakak jelasin untuk kamu. Nah, nanti untuk tugasnya kakak kirim di Classroom, dan absen juga kakak kirim di Classroom, jadi tolong isi dan jawab soal yang diberikan ya. Nanti yang nilai itu kakak, jadi jawab semaksimal mungkin biar kalian dapat nilai yang baik. Mungkin sampai di sini dulu kakak cukupin kelas kita pada pagi hari ini. Bagi yang mau nanya-nanya nanti bisa
chat ketua kelas, nanti ketua kelasnya bisa tanya kakak. Atau bisa langsung chat ke kakak. Kakak akhiri dulu untuk pertemuan kita. Dengarkan kakak ngomong tadi? Dengar, Kak. Ya udah. Kakak ucapkan selamat pagi. Pagi. Oke. Oke, Kak.